Tidak mengakui perbuatannya dalam kasus Harun Masiku, Hasto bisa dituntut 12 tahun penjara. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Ronald Paul Sinyal, menilai Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto bisa dituntut maksimal lebih dari 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Ronald menjelaskan hal itu dapat terjadi apabila jaksa mampu membuktikan dakwaan dalam proses persidangan, yakni dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Hasto sebagaimana diatur dalam pasal 21 UU Tipikor, perintangan penyidikan dan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara dan pasal 5 ayat 1 huruf A UU Tipikor pemberian suap kepada penyelenggara negara dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Maka kita lihat saja tugas JPU akan pembuktian dua perkara tersebut. Bila JPU dapat membuktikan kedua perkara tersebut, maka saya rasa hukuman maksimal 12 tahun bisa menjadi opsi yang tepat untuk dijatuhkan kepada saudara HK, kata Ronald saat dihubungi Senin 12 Mei 2025. Ronald menambahkan, salah satu alasan yang dapat memberatkan tuntutan terhadap Hasto adalah karena yang bersangkutan tidak mengakui perbuatannya, meskipun jaksa telah mengantongi bukti kuat selama persidangan. Seperti yang sudah diketahui bahwa jaksa yang mengantongi bukti yang kuat terkait keterlibatan saudara HK pada kasus suap KPU. Apalagi saudara HK memang tidak mengakui perbuatannya. Jadi bila memang bukti yang dimiliki jaksa terbukti dan dirasa kuat, saya rasa patut untuk JPU memberikan hukuman yang maksimal, ucapnya. Ia juga berharap agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Rios Rahmanto dapat memberikan putusan yang objektif dan adil. Ronald meminta semua pihak turut mengawal jalannya persidangan. Ya, kita kawal bagaimana hasil persidangan putusan saudara HK yang saat ini masih berjalan. Semoga bisa memberikan hasil yang seadil-adilnya, katanya. Sebelumnya diberitakan, Hasto Kristianto didakwa menghalangi penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 21 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Jaksa menyebut Hasto memerintahkan Harun Masiku menenggelamkan ponselnya saat operasi tangkap tangan KPK pada 2020. Ia juga diduga memerintahkan stafnya, Kusnadi, untuk membuang ponsel saat dirinya diperiksa di Gedung Merah Putih KPK pada Juni 2024. Selain itu, Hasto juga didakwa terlibat dalam pemberian suap sebesar 600 juta kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap tersebut diduga diberikan bersama-sama oleh advokat PDIP Doni Tri Istiqomah, ex-kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku melalui Agustiani Tio Fridelina. Menurut jaksa, uang suap itu diberikan agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR Republik Indonesia periode 2019-2024 melalui mekanisme pergantian antar waktu. Atas perbuatannya, Hasto didakwa melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Hasto telah mendengarkan surat dakwaan terhadap dirinya yang dibacakan oleh jaksa di ruang sidang.